Jadi sebenarnya ini yang harus dibenahi tidak hanya kurikulumnya, namun kembali lagi saya berbicara terkait dengan sebuah sistem. Permasalahan di ranah sekolah kadang malah membuat peserta didik itu secara cerdas, secara kognitif saja. Dia pandai pandai secara teoritis dan mengesampingkan ranah afektif dan psikomotoriknya. Anak dapat menjadi pintar tapi belum tentu menjadi baik. Padahal menurut Plato sendiri, pendidikan yang baik, esensi dari adanya sebuah pendidikan, proses belajar itu menjadikan manusia menjadi makhluk yang bisa bertindak secara mulia, baik, bukan hanya fokus pada kognitifnya saja, gitu. Nah, padahal kata pakar pendidikan juga, Arif Rahman Hakim, yang dibutuhkan negara ini adalah generasi yang pintar dan baik. Pintar saja itu tidak cukup. Nah, permasalahannya yang menjadi rumit adalah pemerintah. Kita berbicara pemerintah ya, karena ini memang saling bersambungan, di mana setiap pendidikan di mana setiap sistem itu pasti ada mereka yang punya wewenang untuk membentuk sistem itu. Mereka yang punya kuasa untuk mengadakan sistem itu. Jadi kita bolehlah menarik pemerintah untuk kita gabungkan di diskusi kita kali ini. Jadi permasalahan sistem pendidikan itu juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang belum dipikirkan oleh mereka secara matang. Apalagi ada mungkin orang di luar sana yang secara gamblang mereka membicarakan bahwasanya menteri kita terlalu pro dengan pasar bebas, sehingga kebijakan apa yang dihasilkan adalah kebijakan yang sifatnya memang logika pasar, bukan sifatnya pembebasan seperti kata Paulo Freire. Malah mereka mendukung adanya degradasi moral, dehumanisasi, begitu. Nah, permasalahan di sekolah yang paling utama adalah bergantinya kurikulum. Kurikulum adalah yang penopang dari semua kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika hasil belajarnya itu tidak bagus, maka pemerintah yang bisa dilakukan pertama itu bukan mereka mendalami apa sih kesalahan dari sistem pendidikan, tetapi mereka langsung tertuju pada kurikulumnya. Mereka malah sibuk menentukan kurikulum, mengganti kurikulum yang sudah mereka buat sendiri. Dalam bukunya Suyanto, ada ahli Suyanto itu mengkritisi pergantian kurikulum tersebut. Pendidikan nasional, ataukah sebenarnya ada faktor lain di luar kurikulum? Pencermatan ini penting, jangan sampai ada kesan yang salah dalam mendiagnosis pendidikan nasional kita. Masa kurikulum terus yang diotak-atik? Lebih dari 10 kali pergantian kurikulum, dan saya rasa masih jauh dari seperti prinsip dari Paulo Freire. Sebenarnya pendidikan itu merupakan miniatur kehidupan. Jadi seharusnya apa yang diajarkan guru itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan murid, bukan malah memisahkan kehidupan murid dengan pendidikan itu sendiri. Seperti hanya pendidikan struktur sosial, pendidikan ini sebenarnya sangat urgent karena dapat menyadarkan murid tentang eksistensi seseorang itu dalam masyarakat, agar murid tahu bagaimana sih seharusnya dia bertindak, bagaimana dia memposisikan diri agar saya ini diterima oleh masyarakat, golongan A, golongan B, saya berdiri di sini, bagaimana kita bisa diterima, begitu. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.